Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Pertengahan Oktober selalu diperingati sebagai Hari Osteoporosis Sedunia. Ya, momen ini mengingatkan masyarakat mengenai kesehatan tulang, di mana osteoporosis kerap menjadi penyebab seseorang mengalami patah tulang hingga kehilangan kebebasan dalam beraktivitas akibat tulang yang rapuh. Ya, berikut data dan fakta seputar osteoporosis pemirsa kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, tahukah Anda 2 dari 5 orang Indonesia ini berisiko terkena osteoporosis, dan gaya hidup seperti merokok hingga konsumsi minuman beralkohol serta soda ini dapat memperbesar potensi osteoporosis. Lalu seperti apa kita mengenal penyebab dan bahaya osteoporosis? Kami akan ajak Anda berbincang dengan dokter spesialis ortopedi, ada Dr. Asa Ibrahim. Ya, kami juga akan mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di nomor 021-583-99100 untuk bertanya lebih jauh seputar osteoporosis. Kita sapa Dr. Asa. Selamat pagi, Dr. Asa. Selamat pagi, Dr. Asa. Apa kabar, dokter? Selamat pagi, apa kabar? Baik, sehat ya dokter, semoga selalu sehat dan terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kita peringati pertengahan Oktober ini sebagai Hari Osteoporosis, dokter. Nah, kita juga harus memberikan edukasi nih kepada masyarakat, utamanya terkait dengan gejala-gejala. Seperti apa sih dok, gejala-gejala yang bisa kita pahami terkait dengan osteoporosis? Baik, terima kasih. Untuk osteoporosis sendiri sebenarnya yang teman-teman atau pemirsa harus tahu adalah dia disebut sebagai suatu silent killer. Jadi justru suatu jenis penyakit yang sangat jarang dirasakan gejalanya, bahkan tidak bergejala. Gejala yang terjadi biasanya adalah saat dia sudah menimbulkan komplikasi. Jadi orangnya patah tulang misalnya, atau terjadi pengeroposan tulang belakang sehingga orangnya jadi bungkuk, atau dia terjatuh mudah sekali patah tulang, biasanya seperti itu. Sementara jika tidak terjadi komplikasi, biasanya suatu osteoporosis itu tidak dirasakan gejalanya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada apa-apa. Tahu-tahu dia jatuh misalnya, kemudian terjadi patah tulang. Kira-kira gitu. Sehingga dia disebut sebagai suatu silent killer, pembunuh yang silent, yang diam-diam. Orang tidak tahu bahwa dia sakit, tapi kemudian tahu-tahu cuman kepleset dikit patah tulang. Dan menyebabkan berbagai macam komplikasi yang lain. Sehingga karena dia tidak bergejala, seringnya orang tidak tahu gitu, sampai akhirnya tiba-tiba dia menderita komplikasi, kira-kira sih kayak gitu. Osteoporosis adalah silent killer, penyakit silent killer ya begitu dok. Tapi akhirnya bagaimana ketika misalnya orang tersebut tidak mengalami komplikasi, tidak jatuh, tapi bisa tahu bahwa dia osteoporosis? Dari apa kita bisa mendeteksinya dok? Apa sama sekali tidak bisa dideteksi? Sangat bisa dideteksi, banyak pemeriksaan untuk menilai kepadatan tulang untuk tahu orang ini mengalami osteoporosis atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah edukasi. Kira-kira Baik, halo Dr. Asa. Baik, pemirsa, kami sedang mencoba menghubungi kembali ke Dr. Asa yang saat ini mengalami kendala audio. Dr. Asa masih mendengar suara kami? Baik, kami akan mencoba kembali menghubungi Dr. Asa. Pemirsa, gadis, kalau misalkan tadi dikatakan oleh Dr. Asa, kalau misalkan bisa kita review kembali, ya. Tadi dikatakan bahwa osteoporosis ini adalah penyakit yang silent killer. Ya. Artinya
dia diam-diam yang membunuh dan juga sulit untuk terdeteksi tadi ya. Iya. Kalau dikatakan oleh Dokter Asa tadi bahwa baru terlihat ketika adanya komplikasi begitu dan itu baru terdeteksi, dan ini juga cukup harus diwaspadai karena Betul. tadi tergolongnya sebagai silent killer. Kita nggak tahu nih kalau kita saat ini nampaknya sehat ternyata tulang kita rapuh. Iya, nah kita juga tidak tahu apakah tulang kita tergolong sehat atau rapuh kalau kita tidak jatuh gitu. Itu Nah, kan yang bahaya ya. itu yang paling bahaya. Maka apakah kita harus jatuh dulu baru kita tahu bahwa tulang kita sehat atau enggak? Kan nggak harusnya kayak gitu. Tapi itulah yang harusnya kita terus jaga nutrisi dan juga bagaimana tulang kita bisa kuat ya. Betul Bi. sekali. Dan untuk tadi juga dikatakan Dokter Asa bisa sebenarnya dilakukan deteksi dini ya kalau misalkan kita sudah merasa nih ada wah kayaknya tulangnya agak rapuh, jadi langsung diperiksakan ke dokter gitu. Nah, kita sudah ada penelpon gadis dan juga pemirsa yang berhasil masuk di line. Kita sudah terhubung lagi dengan Dokter Asa. Kita Dokter Asa, baik. sapa Dokter Asa. Selamat pagi dokter, sudah mendengar suara kami? Selamat pagi, mohon maaf ya terputus internet. Oh iya, nggak apa-apa dokter. Ya, tidak apa-apa dokter. Silahkan dilanjutkan kembali. Tadi juga saya terkait dengan seperti apa seharusnya kita melihat atau mencegah adanya osteoporosis. Oke, jadi yang pertama pastikan dulu apakah kita termasuk dalam kelompok resiko tinggi osteoporosis. Misalnya pada yang paling sering dibahas adalah kelompok wanita yang post menopause atau yang kelompok wanita yang sudah tidak haid lagi. Itu angka kejadian osteoporosisnya sangat tinggi pada kelompok tersebut. Kemudian selain itu bisa juga terjadi pada kelompok orang yang mengalami penyakit kronis ya yang menyebabkan gangguan penyerapan kalsium maupun vitamin D. Itu juga sangat tinggi angka kejadian osteoporosisnya di situ. Jadi misalnya ada risiko terjadi osteoporosis, langkah pertama sebenarnya adalah periksa ke dokter untuk dipastikan kira-kira apakah kelompok pasien ini perlu untuk suplementasi kalsium berlebih atau cukup dengan meningkatkan diet atau makanan yang mengandung kalsium sehari-hari, kira-kira seperti itu. Baik, artinya dari ciri-ciri tadi mungkin ini bisa lebih waspada diwaspadai ya. juga ya bagi warga ataupun masyarakat yang tadi ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Dokter Asa. Dokter, lantas untuk usia, kalau kita berbicara mengenai usia, di rentan usia berapakah sebenarnya ini kita perlu waspada? Apakah kalau memang bisa dibilang kalau masih muda, oh mungkin tulangnya masih padat, atau tidak menjamin karena usia muda tulangnya akan padat, atau seperti apa dokter? Ya, jadi untuk usia sendiri biasanya kalau angkanya biasanya orang perlu khawatir bahwa dia menderita osteoporosis jika usianya sudah lebih dari 50 tahun. Terutama pada wanita gitu. Untuk orang muda sendiri misalnya di bawah 50 ya, misalnya 30 tahun, 20 tahun itu perlu waspada osteoporosis jika yang pertama dia memiliki suatu penyakit yang menyebabkan gangguan penyerapan kalsium. Ada berbagai macam jenisnya, atau orang yang sangat kurus ya. Jadi kalau dia sangat kurus itu angka osteoporosisnya sangat cukup tinggi. Biasanya kita nilai sebagai indeks massa tubuhnya kurang dari 18 misalnya gitu. Baik. Kemudian, Baik dokter, kami juga penasaran berapa sih jumlah nutrisi kalsium yang harus kita penuhi setiap hari agar kita terhindar dari osteoporosis. Namun dokter bisa dijawab usai jeda. Pemirsa, kami masih akan kembali dan kami ingatkan kembali Anda juga bisa langsung bertanya kepada Dokter Asa, dokter spesialis ortopedi terkait dengan bagaimana kita harus menghindari osteoporosis di nomor 0215839900. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami masih berbincang dan juga membahas mengenai osteoporosis bersama dengan Dokter Asa Ibrahim. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, kita ke penelpon dulu nih yang sudah berhasil masuk di line interaktif kita. Ada siapa gadis? Ya, ada Mbak Nana dari Jakarta. Selamat pagi Mbak Nana, silahkan pertanyaannya. Halo, iya selamat pagi. Dok, mau nanya nih terkait tulang. Ini saya punya anak, ini masih anak-anak umur di bawah 5 tahun. Beberapa hari yang lalu tuh dia kesandung jatuh gitu. Saya lihat langsung gimana kejadiannya dia jatuh. Dan menurut saya itu jatuh yang gitu aja gitu loh. Maksudnya nggak yang terlalu parah, tapi
tulangnya patah, tangannya patah. Jadi antara pergelangan dengan siku itu patah. Apakah segampang itu gitu untuk ukuran anak-anak? Apakah anak saya ini termasuk osteoporosis? Terus kalau misalnya termasuk osteoporosis, kira-kira saya harus gimana nih? Apakah asupan yang harus saya tambah tuh apa aja, susukah atau ada makanan tertentu? Makasih. Baik, oke. Terima kasih Mbak Nana atas pertanyaannya dari Jakarta. Silakan Dokter Asa langsung dijawab, dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang perlu dipahami yang pertama adalah pada anak-anak itu tulangnya tidak sekuat orang dewasa. Jadi densitas atau ketebalan tulang pada anak-anak itu tidak sekuat tulang dewasa. Sehingga mungkin tadi pemirsa yang bertanya tadi itu jatuhnya cuman kayak gitu aja kok bisa sampai patah ya, apakah ini osteoporosis misalnya. Mungkin jangan khawatir dulu, tapi langkah pertama adalah coba periksa ke dokter spesialis tulang ya untuk dilakukan evaluasi ya, karena yang sering untuk pasien anak-anak itu adalah yang sudah banyak diteliti di Indonesia adalah kekurangan vitamin D. Kira-kira seperti itu. Akibat kekurangan vitamin D yang terjadi, bisa terjadi sampai dengan penurunan densitas tulang pada anak-anak, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kadar vitamin D dan kondisi apakah anak tersebut mengalami defisiensi pada vitamin D, untuk kemudian dilakukan penanganan supaya kedepannya tidak terjadi patah tulang lagi misalnya jatuh. Tapi memang bisa aja vitamin D-nya normal, kalsiumnya normal, kekuatan tulangnya normal, tapi dia terjatuh patah tulang mungkin saja karena memang tulang anak lebih rapuh dibandingkan tulang dewasa karena densitas tulangnya lebih rendah. Jadi mungkin bisa periksa ke dokter spesialis tulang dulu ya kalau masukan saya. Dan tidak perlu khawatir, belum tentu osteoporosis, bisa jadi tidak, bisa jadi memang ada penurunan kualitas atau kekuatan tulang, bisa diperiksa dulu ke dokter tulangnya, kira-kira gitu. Baik, perlu dipahami bahwa densitas dari tulang anak-anak ini berbeda dengan orang dewasa, sehingga mungkin bisa terjadi seperti patah tulang yang diceritakan oleh Mbak Nana ya dari Jakarta. Nah, dokter tadi membahas juga terkait dengan kadar kalsium, kadar vitamin D yang dibutuhkan. Tadi juga dokter sampaikan bahwa anak-anak itu berbeda kondisi tulangnya dengan orang dewasa. Nah, pertanyaan saya, berapa jumlah kalsium atau vitamin D yang dibutuhkan oleh anak-anak dan berapa yang dibutuhkan oleh orang dewasa? Apakah berbeda atau memang semua sama atau seperti apa? Ya baik, jadi untuk kalsium sendiri untuk anak dan masa pertumbuhan ya, dan orang dewasa itu sebenarnya konteksnya agak berbeda. Untuk anak-anak dia sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan, sehingga memang harus mendapatkan asupan kalsium yang cukup. Itu yang pertama. Untuk orang dewasa bukan untuk pertumbuhan lagi, tapi terkaitannya dengan untuk kepadatan tulang atau untuk mencegah terjadinya patah tulang jika dia terjatuh dan sebagainya gitu. Untuk asupannya sendiri untuk orang dewasa biasanya sekitar 1000 mg kalsium per hari, itu biasanya angkanya seperti itu. Untuk wanita yang sudah terjadi menopause yang akan menyebabkan penurunan hormon estrogen dan otomatis penyerapan kalsium, diperlukan lebih tinggi sedikit, biasanya sekitar 1200 mg per hari, kira-kira seperti itu. Baik, semoga ini bisa dicatat juga ya untuk pemirsa yang ada di rumah, dari dikatakan 1000 mg per hari untuk kebutuhan nutrisi kalsium kita untuk kesehatan tulang. Dokter, ini sudah ada penelpon lagi dari pemirsa Metro TV. Kita sapa dulu, ada Ibu Nanik di Tangerang. Selamat pagi Ibu Nanik, silakan pertanyaannya. Ya, kalau sudah terkena osteoporosis itu bagaimana mencegahnya supaya di situ saja gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nanik pertanyaannya. Dokter, bagaimana ketika sudah terkena osteoporosis, bagaimana lalu penanganannya dan pencegahannya untuk tidak lebih parah begitu ya? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama adalah tadi penanya bertanya jika sudah terkena. Menurut saya sebenarnya dipastikan dulu separah apa osteoporosisnya dengan pemeriksaan densitas tulang. Ada jadi bone densitometry untuk menilai kepadatan tulang ya. Kita menilai secara objektif dulu apakah betul tulangnya itu keropos dan sekeropos apa, untuk bisa nanti dilakukan pengobatan yang lebih terarah dan lebih baik
terkait dengan kondisi pengeroposan tulang. Jadi untuk ibu, pertama coba periksa ke dokter dulu, ditentukan apakah betul keropos dan angkanya berapa, sekeropos apa, untuk tahu nanti rekomendasi mungkin suplementasi kalsium dan vitamin D yang cukup ya. Misalnya nih, oh memang betul sudah, ternyata betul dok, sudah diperiksa densitas tulang memang keropos. Yang pertama ada 2 suplementasi yang sangat penting untuk ibu. Yang pertama adalah suplementasi kalsium untuk mencapai asupan kurang lebih sekitar 1000 mg atau bahkan lebih, mungkin 1200 sampai 1500 mg per hari. Biasanya bisa tercapai dengan kalsium. Dan jangan lupa ditunjang juga dengan suplementasi vitamin D ya, karena tanpa vitamin D penyerapan kalsium biasanya jelek. Bisa jadi sudah minum kalsium banyak, tapi kalau kekurangan vitamin D, kalsiumnya tidak bisa diserap tubuh, akhirnya dibuang dia melalui pencernaan. Kira-kira kayak gitu. Dan nomor 3 yang paling penting adalah tidak hanya kalsium, tidak hanya vitamin D, tapi harus yang namanya aktif ya, olahraga. Karena kepadatan tulang sangat tergantung dari aktivitas kita. Semakin aktif orangnya, tulang akan mendapat beban dan kecenderungannya semakin padat. Tapi harus hati-hati. Kalau tulangnya keropos, cari olahraga yang aman. Kira-kira kayak gitu. Jangan yang berisiko jatuh, karena begitu jatuh resikonya dia patah tulang lagi. Jadi 3, suplementasi kalsium, vitamin D, dan olahraga. Baik, 3 itu yang paling utama, apalagi untuk orang yang osteoporosis ini suplementasi kalsiumnya harus di atas 1.200 bahkan sampai 1.500 ya dok ya. Terima kasih dokter, dan dokter kita juga sudah terhubung dengan salah satu penelpon Metro dari pemirsa Metro TV juga, ada Bapak Denny dari Merauke. Selamat pagi Pak Denny, silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo. Ya, silakan langsung pertanyaannya ke dokter Asa. Ya, dokter, ini pengalaman saja. Saya kan sering dititipkan untuk beli, ada formula susu-susu yang di situ kan ada tulis macam 50 piece, itu yang mereka titip sama saya untuk belikan itu kan. Kebanyakan mereka itu macam sakit tulang-tulang. Nah, jadi mereka sepertinya dengan adanya minum formula susu seperti itu, mereka rasa enak gitu. Apakah memang formula susu seperti begitu cocok untuk orang-orang yang mungkin sakit tulang atau mungkin rasa tulang sakit-sakit atau mungkin termasuk osteoporosis ini? Apakah memang cocok atau mungkin sebelum minum susu seperti begitu harus mesti konsultasi dengan dokter dulu, kemudian baru mungkin ada penjelasan, arahan, anjuran dari dokter, baru bisa minum susu seperti itu? Karena kebanyakan mereka cocok, apalagi dari tetangga satu, dia merasa enak, ada tetangga satu yang seperti dia lagi ikutan lagi beli susu yang seperti itu lagi, dan dia enak gitu. Apakah memang susu itu cocok, bisa dipakai tanpa ada anjuran dari dokter atau tidak? Itu saja, terima kasih dokter. Baik, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya, sudah kami tangkap. Silakan dokter Asa. Baik, yang pertama harus dibedakan dulu pasien nyeri sendi dan osteoporosis. Jadi dibedakan dulu, karena kebanyakan seperti saya sampaikan di awal tadi, suatu osteoporosis kecenderungannya itu tidak bergejala. Jadi misalnya orang ini nyeri-nyeri sendi, kemungkinan besar bukan karena suatu osteoporosis, tapi mungkin karena yang sudah kita bahas tadi, suatu osteoartritis misalnya, atau pengapuran sendi gitu. Jadi untuk konsumsi susu sendiri sebenarnya tidak berhubungan secara langsung dengan nyeri-nyeri sendinya, kira-kira kayak gitu ya, karena kalsium itu setelah diserap kemudian nanti dimasukkan ke dalam tulang biasanya tidak berhubungan langsung dengan gejala. Jadi minum susu kemudian sakit sendinya hilang, sebenarnya tidak seperti itu, karena harus dicari tahu dulu nyeri sendinya ini karena apa. Karena kecenderungannya osteoporosis itu sebenarnya tidak menimbulkan gejala, biasanya dia tidak menimbulkan gejala yang sampai kesakitan gitu. Kalau misalnya pasien kesakitan, jangan-jangan penyakit yang lain, misalnya suatu osteoartritis atau pengapuran sendi, kira-kira gitu ya. Bahwa kemudian bisa dicatat lagi ya dokter ya. Nyaman dan ya betul. Untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dokter, kita masih ada penelpon lagi, ada Pak Roni di Bandung. Selamat pagi Pak Roni, silakan pertanyaannya langsung ke dokter Asa. Ya, selamat pagi Pak. Ya, pagi, silakan Pak. Ya, halo, silakan langsung pertanyaannya Pak Roni. Iya, dokter, saya Roni, umur 62, lewat 3 bulan. Mengalami kendala penyakit yaitu di tendon.
kanan sebelah kanan kaki sebelah bagian bawah. Saya baru medical check up. Hasil medical check up saya adalah saya ikut kalsium dan fosfor. Selama ini saya ikut 10 kilo, 15 kilo sama 21 kilo. Hasil medical check up saya yang lain oke, hanya terganggu osteoporosis. Yaitu kalsium dan kurang fosfor. Kira-kira apa yang dilakukan dokter? Saya sementara berhenti lari dulu. Bagaimana? Saya sering badminton dan main tenis dan lari. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Pak Roni di Bandung atas pertanyaannya. Silakan langsung Dokter Asa. Baik, jadi harus dibedakan terlebih dahulu bahwa kalsium itu di dalam darah atau di dalam tulang itu berbeda. Kira-kira gitu. Jadi yang ditanyakan Bapak Roni tadi, ini hasil medical check up saya, kalsium saya kok agak rendah ya, misalnya kayak gitu. Atau di bawah rentang normal. Mungkin aja kalsium di darah agak turun, tapi di tulangnya sebenarnya padat, bisa. Karena itu suatu hal yang berbeda. Tumpukan kalsium di dalam tulang dan kalsium di dalam darah itu sesuatu yang berbeda. Bahwa kemudian Bapak Roni kalsium di darahnya kok agak turun ya, tapi asal dia masih dalam range normal, menurut saya tidak masalah. Kira-kira gitu. Jadi hasil pemeriksaan Pak Roni harus dilengkapi pemeriksaan kepadatan tulang, bone densitometry. Jika ternyata di dalam darah kalsiumnya agak rendah dan ternyata di tulang juga rendah, perlu mungkin suplementasi kalsium. Tapi kalau misalnya di dalam darah itu kan naik turun ya Mas, ya mungkin kadang waktu dicek dia lagi agak turun dikit misalnya, itu bisa terjadi. Tapi kalau dia di darah rendah, di tulang juga rendah, mungkin perlu suplementasi, kira-kira gitu. Jadi apalagi bapaknya rajin lari dan sebagainya, menurut saya sih harusnya tulangnya baik, kira-kira gitu. Tapi kalau memang ragu, periksa kepadatan tulang. Baik, dokter, terakhir satu pertanyaan dari saya. Kalau misalnya seseorang ini laktose intoleran atau tidak bisa minum susu, apa nutrisi yang bisa diganti untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan juga mungkin vitamin D? Seperti apa, Dok? Baik, jadi untuk dari diet sendiri memang betul 1 gelas susu itu angka kalsiumnya cukup tinggi, bisa sekitar 200 ml itu sekitar 250 sampai 300 mg kalsium ada di situ. Ternyata dia laktos intoleran, tidak bisa konsumsi susu. Banyak yang lain. Mungkin saya sebutkan cepat, contohnya brokoli itu juga cukup tinggi. Kemudian makanan laut seperti sarden ya, itu juga tinggi. Kemudian misalnya nggak suka makan laut juga, nggak suka brokoli juga. Suplementasi kalsium sangat mudah dan harganya cukup terjangkau dengan minum suplementasi kalsium. Jadi seperti tablet atau kapsul kalsium seperti itu. Dan jangan lupa tetap aktif ya, karena sebagian besar orang kurang dari 50 tahun biasanya udah tercapai kebutuhan kalsiumnya dari makanan sehari-hari. Yang penting dia tetap aktif dan jangan lupa berjemur atau terkena cahaya matahari kurang lebih 30 menit setiap hari, sekitar pukul 10 sampai pukul 16, kira-kira sih gitu. Nah, itulah dia tadi ya tips-tips untuk sumber nutrisi yang mungkin buat Anda semua yang mengalami laktosa intoleransi ini bisa dicatat. Tadi tuh ada brokoli, kemudian ada beberapa makanan ikan-ikan laut, sarden salah satunya. Sarden salah satunya, kemudian juga berjemur dan juga tetap aktif dan olahraga, jangan lupa ya. Iya. Nah, terima kasih Dokter Asa Ibrahim, dokter spesialis ortopedi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dokter, salam sehat selalu.